Halo sahabat Nacibi dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan bagi teman-teman yang ada di kelas 9 SMP. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kira-kira apa sih yang membedakannya? Yuk kita bahas terlebih dahulu. Tumbuh dan berkembang itu sangat penting karena membantu makhluk hidup itu menjadi lebih besar, lebih kuat, lebih dewasa. Dengan tumbuh dan berkembang, semua makhluk hidup, mau manusia, hewan, dan tumbuhan, bisa menjalankan fungsi tubuhnya dengan baik, mampu bertahan hidup, dan juga berkembang biak. Nah, apa sih yang menjadi perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan? Kalau pertumbuhan secara fisiknya akan bertambah ukuran dan jumlah selnya. Kemudian dapat dilihat dari tinggi dan berat badan. Contohnya tubuhnya semakin besar. Kalau perkembangan itu perubahan menuju kedewasaan. Biasanya dapat dilihat dari kemampuan dan bertambahnya fungsi. Contohnya adalah mulai bisa berjalan, membaca, kalau tumbuhan itu berbunga, kalau hewan itu menjadi keterampilannya bertambah, gitu ya. Seperti itu. Sekarang kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Seperti tadi diawali dengan bahwa pertumbuhan itu bertambahnya tinggi dan berat badan. Sifatnya dapat diukur, contohnya bayi menjadi remaja. Untuk perkembangannya, manusia itu memiliki kemampuan dan kedewasaan seiring berjalannya usia. Contohnya, anak mulai berpikir menjadi dewasa. Kira-kira apa sih yang menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Kalau pertumbuhan itu lebih kepada fisik, ya, yaitu gizi dan juga kesehatan. Sedangkan untuk perkembangan manusia itu sifatnya lebih pada kemampuan, misalnya pendidikan atau pengaruh dari lingkungan sosial. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada perubahan dari bayi hingga manusia menjadi tua. Kalau tadi sudah membahas pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, sekarang kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Masih sama, hanya berbeda jenisnya saja. Kalau pertumbuhan itu bertambah ukuran dan berat tubuh hewan. Misalnya anak ayam menjadi ayam dewasa. Sedangkan untuk perkembangan pada hewan itu adalah perubahan bentuk dan fungsi menuju dewasa. Seperti apa? Seperti ulat menjadi kupu-kupu yang dipengaruhi oleh hormon dan gen pembawa dari hewan tersebut. Misalnya kupu-kupu itu ada berbagai jenisnya. Bentuk ulatnya pun sama. Memiliki juga banyak perbedaan tergantung dari jenisnya. Nah, perubahan bentuk dan fungsi itulah yang dinamakan perkembangan pada hewan. Jika tadi kita sudah membahas pertumbuhan dan perkembangan hewan, nah sekarang kita akan mempelajari bagaimana suatu embrio pada hewan tertentu itu mengalami proses perubahan dari sel telur hingga menjadi individu yang baru. Nah, di sini jangan melihat gambarnya, ya, ada yang seperti manusia, tapi itu sebenarnya bukan, ya. Oke, kita akan mulai dari pertemuan atau pembuahan dari sel sperma dengan sel telur. Kemudian ada pembelahan sel, zigotnya membelah berkali-kali sehingga jumlah selnya bertambah banyak. Kemudian ada pembentukan embrio. Di situ sebenarnya harusnya kakinya itu tiga ya teman-teman, tapi di situ gambarnya berbeda, tidak apa-apa ya. Kemudian lalu menetas menjadi satu individu muda yang akan siap berkembang dan juga bertumbuh.
Di sini contohnya adalah ayam, tapi memang ada beberapa gambar yang mungkin teman-teman bingung seperti pada nomor 4. Tidak apa-apa teman-teman, nanti kita bisa paham yang jelas bahwa inilah pertumbuhan embrio sebelum menjadi satu individu muda yang kemudian menetas dari telur. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lengkap lagi tentang perkembangan hewan dan juga pertumbuhan. Nah, di sini ada tentang jenis-jenis perkembangbiakan pada hewan. Ada ovipar, vivipar, ovovivipar, ya. Ovipar itu bertelur, vivipar itu melahirkan, ovovivipar bertelur dan melahirkan. Tentunya masing-masing memiliki perbedaan. Kita akan mulai dari artinya terlebih dahulu. Kalau ovipar itu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, sedangkan vivipar itu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ovovivipar adalah hewan yang menghasilkan telur, ada yang menetas di dalam tubuh, ada juga yang di luar tubuh, kemudian menghasilkan embrio muda atau individu muda. Nah, tempat berkembang biak embrionya untuk ovipar itu di luar tubuh induknya, yaitu di dalam telur. Kalau vivipar itu di dalam rahim induknya. Kalau ovovivipar itu telurnya bisa ada di tubuh induknya. Atau seperti ular itu ada beberapa jenis ular itu yang perkembangbiakannya dengan ovovivipar ya. Nah, di sini ada beberapa contoh hewan yang teman-teman bisa baca terlebih dahulu ya. Di sini salah satu contohnya adalah ovipar. Contoh hewannya itu ayam, bebek, penyu, burung. Selain tadi sudah belajar tentang perkembangbiakan jenis-jenisnya, nah sekarang kita akan ke tahapan perkembangan yang terjadi pada kelompok hewan tertentu. Misalnya di sini adalah metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Biasanya ini pada beberapa serangga ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya teman-teman bisa melihat kalau untuk metamorfosis sempurna itu tahapannya ada telur, larva, pupa, dan imago. Sedangkan untuk metamorfosis tidak sempurna itu tidak ada proses pupa atau kepompongnya. Oke, kemudian di sini ada contoh hewan amfibi itu mengalami perubahan bentuk dan alat pernafasan. Ya, nah, tahapan perkembangannya untuk amfibi sendiri itu pada kodok ada telur, kemudian berubah menjadi berudu, dari berudu menjadi katak muda, kemudian katak dewasa. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Tadi kita sudah membahas tentang dunia hewan. Sekarang kita akan beralih pada tumbuhan. Nah, di sini untuk perkembangannya ada perkembangan primer dan ada perkembangan sekunder. Untuk perkembangan primer itu sendiri yaitu yang menyebabkan tumbuhan itu bertambah panjang atau tinggi. Sedangkan untuk sekunder itu pertumbuhannya berdasarkan dilihat dari batang dan akarnya, bertambah besar atau bertambah tebal. Nah, terjadinya hampir kalau untuk perkembangan primer itu semua tumbuhan ya, karena pasti akan bertambah panjang atau tinggi. Sedangkan untuk perkembangan sekunder mungkin umumnya adalah tumbuhan yang berkayu atau dikotil. Seperti itu ya. Nah, untuk perkembangan primer itu semua tumbuhan. Nah, kita bisa melihat di sini adalah bertambah tinggi ya, ada contoh tanamannya. Sedangkan untuk perkembangan sekunder itu ada penebalan atau bertambah besarnya dari batang atau akar dari tumbuhan. Kalau akar semakin panjang ya teman-teman dan biasanya menjalar kemana-mana untuk akar. Sedangkan penebalan batang ya batang dari pohon tersebut semakin tua akan semakin lebar.
Sahabat Nacibi, selamat belajar.